Memang dari dulu cita-citanya karena rasanya di pendidikan itu bisa, nah itu maunya di pendidikan. Jadi dosen akhirnya lanjut S2 ya. S2. Susah-susah karena tidak seragam dengan satu dengan yang lainnya, tapi sekali lagi mereka punya otonomi. Karena mereka paling tahu lah tentang daerah mereka, nah itu gimana caranya mengatur, nah itu mereka pasti yang paling tahu. Nah ini menarik ini bro, ini menarik. Ini kan studi kasus lah anggap ya. Bagaimana desa tua, anggaplah seperti di Tenganan itu desa yang punya tradisi yang kuat, kemudian punya keunikan, mereka bisa bertahan dengan keunikan dan tradisi itu tanpa terpengaruh. Tetapi di sisi lain karena itu lalu menjadi objek wisata, para wisatawan datang. Jadi kan bukan mengundang orang datang, tetapi mereka datang karena ada keunikan itu. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Dan hari ini saya mengundang tamu yang sangat keren, Profesor Dr. Insinyur Iwayan Rune MT, dosen Fakultas Teknik Universitas Swarmadewa. Selamat datang, Bro. Ya, ini studio weekend kita, tempat kita ngobrol tentang banyak hal. Nah, saya ingin mengulik nih sedikit tentang Prof. Rune. Karena saya mendapat catatan perjalanan hidup Prof. Rune unik gitu, sampai kemudian bisa mencapai level tertinggi di bidang akademik profesor. Bisa cerita dikit, Prof? Memang awalnya sebagai anak desa, perjuangannya bisa sampai di level ini terus terang tidak terbayangkan sebelumnya. Desa itu di mana, Prof? Desanya desa adat Pesedahan, yang bertetangga dengan desa adat Tenganan Pegeringsingan, desa adat Tenganan Dautukan. Wow. Nah, gimana itu sampai kemudian dari Pesedahan itu termasuk kawasan desa tua lah ya. Desa tua, ya. Sampai kemudian melanglang buana akhirnya menjadi seorang profesor nih. Awalnya karena orang tua kan sebagai petani penggarap, bukan petani pemilik, sehingga dari segi sosial ekonomi itu terbatas sekali. Tapi di setiap level pendidikan selalu punya teman baik yang bisa merayu orang tua biar saya dilanjutkan studinya, sekolahnya. Diizinkan lah ya. Ya, karena di setiap kalau mau selesai pasti jadi bintang kelas misalnya. Nah, sehingga jadi anak selalu teman selalu merayu orang tua gimana biar saya itu bisa dilanjutkan. Nah, itu ya sama-sama. Terus respon orang tuanya gimana, Bu? Orang tua ya mau tidak mau kan merasa malu. Iya. Bahkan sampai pernah waktu SMP itu pernah orang tua dicari sama orang tua teman yang di SMP itu biar kalau orang tua saya ndak sanggup membiayai, ada orang tuanya teman yang akan membiayai. Nah sampai baru pulang tuh orang tua nangis itu merasa malu sampai orang luar yang mau membiayai saya untuk kuliah ke jenjang yang SLTA itu. Artinya Prof bersaudara berapa? Bertiga. Oh, bertiga. Prof ya, nomor tiga. Nomor tiga. Ya. Berarti yang lainnya sekolahnya gimana? Ya, yang anak yang saudara yang pertama perempuan kelas 4 SD selesai. Ya. Kemudian yang kakak yang nomor 2 tamat SD selesai. Sudah karena
orang tua enggak bisa Iya, membiayai. iya. Karena saya sudah di level SD punya teman yang baik sekali. Wah, Wayan ini bagus nilainya jadi bintang kelas, tolong dilanjutkan kuliahnya. Nah, itu selalu ada teman yang merayu orang tua biar bisa melanjutkan. Dan akhirnya orang tua membiayai Ya. setiap tahapan sekolah itu. Ya. Sampai kemudian kuliah kan gitu. Ya. Pilihannya ke Fakultas Teknik itu yang didorong oleh apa? Karena dulu waktu SMA itu kan SLTA, apa namanya STM. Oh, STM. STM Saraswati yang ada di Karangasem ya? bukan. Bukan. Yang di apa namanya di Kesiman. Oh, yang di sini. Yang Saraswati ya, selanjutnya. Ya. Karena STM ngambil teknik. Ya. Kemudian kuliah kan lumayan mahal pada zaman itulah ya. Nah, pengalaman apa namanya di STM dulu, ternyata orang tua bisa membiayai. Nah, jadi berdasarkan itulah apa namanya juga atas rekomendasi dari kepala sekolah dulu Bu Suwarni di STM itu merekomendasikan biar bisa lanjut ke S1. Jadi apa namanya, kalau di SLTA dulu kan tidak ada beasiswa. Nah, itu karena di perguruan tinggi ada beasiswa, diharapkan bisa nyari beasiswa dengan rekomendasi dari kepala sekolah itu. Dan dapat. Ya. Berapa tahun ditempuh? Kalau nggak salah S1-nya 4 tahun. 4 tahun. Pada zaman itu ya, kan teknik terkenal lama. Iya. Tapi bisa tembus 4 tahun ya. 5,5 kalau nggak salah. 5,5 ya. Karena pada zaman itu lama-lama sekali ya. Memang terkenal lah ya, mahasiswanya lama-lama. Kan belum sistem SKS ya. Baru tahun 81 ya baru SKS-nya. Ya, SKS-nya. 84 kalau nggak salah. Oh iya 84. 84 baru mulai udah SKS. mau tamat. Karena setiap pulang ke desa selalu ditanya kapan tamatnya, lagi berapa kali bayar SPP, orang tua pasti nanya seperti itu karena merasa beban bayar SPP-nya itu. Walaupun udah dapat beasiswa kan tetap tanggung jawabnya pembiayaannya tetap. Terus di Denpasar tinggal di mana? Tinggal sama paman di jadi nggak kos ya? Nggak kos. Numpang sama paman. Ya. Sambil kuliah sambil bantu paman jualan es di Pasar Kumbasari, Desa Senggol. Ya. Ada tambahan lah ya. Ya. Ada tambahan. Berarti Prof. Bruno termasuk perjuangannya luar biasa ini, bisa sampai ke S1 kan gitu dulu ya. Iya. Sampai ke S1 ya, dan itu mungkin di luar ekspektasi orang tua lah ya. Yang paling berat itulah waktu SMP ke SMA-nya yang sudah sampai orang tua dicari ke desa sama orang tuanya teman itu biar merayu biar bisa melanjutkan ya. Nah, setelah tamat di perguruan tinggi kerja. Nah, memang dari dulu ceritanya karena rasanya di pendidikan itu apa namanya bisa, nah itu maunya di pendidikan. Jadi dosen akhirnya ya. Lanjut S2 ya. S2. Dulu kan dosen belum disyaratkan. Minimal S2 ya. Lanjut S2-nya di UGM. Lanjut S3-nya di UGM juga. Ya. Itu beasiswa. Kan dari yayasan juga. S2 waktu itu dibiayakan 3 tahun. 3 tahun. Tapi bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun sehingga sisanya itu dipakai subsidi untuk wisuda gitu. Ya, waktu itu masih 3 tahun dibiayai. Ya, dibiayai 3 tahun. Karena bisa selesai dalam 2 tahun, sisanya itu dipakai untuk mensubsidi biaya wisuda. Terus untuk S3-nya? S3-nya beasiswa juga? Dari luar ada? S3 ada. Ada dari luar ya? Ya, dari Dikti. Ya lumayan lah. Sampai kemudian sekarang. Kan dari yayasan, karena dapat dari Dikti, yayasannya dipotong. Tidak boleh double kan gitu ya. Nah, sekarang
Prof. Rune sudah menjadi seorang profesor. Saya mau ngajak ke dunia lain ini, khususnya bagaimana pandangan Prof. ini terhadap hiruk pikuk pariwisata Bali. Di satu sisi kan Bali ini memang destinasi pariwisata dunia ya, dan bahkan Bali menjadi salah satu yang terbaik lah. Di sisi yang lain pariwisata ini juga membawa dampak yang luar biasa gitu bagi sosial, ekonomi, dan bahkan infrastruktur, kemacetan dan sebagainya. Lalu bagaimana Prof. Rune bisa melihat dan memotret pariwisata kita ini? Berkaitan dengan pariwisata, yang saya sampaikan di awal, saya orang desa dari Desa Tua. Sebenarnya Desa Tua itu kan jumlahnya terbatas, tapi antara desa satu dengan desa yang lain variasinya luar biasa, menjadi daya tarik, salah satu daya tarik kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Kan sebenarnya kita patut berbangga walaupun Bali ini kecil, dari desa sampai ke kota menjadi daya tarik dari berbagai negara itu sebenarnya potensi yang luar biasa. Patut kita bangga lah diwarisi oleh nenek moyang hal-hal seperti itu yang menarik. Dari desa ke kota, negara gunung istilahnya, hal-hal yang menarik. Kita mestinya bangga, jarang tempat seperti Bali ini terjadi di tempat lain. Maksudnya negara gunung itu artinya pariwisata Bali ini ada kan karena keunikan itu kan? Iya. Bukan keunikan itu diciptakan untuk pariwisata kan gitu? Bukan, potensi yang awal yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita itu menjadi daya tarik. Baik dari desa ke kota, dari pantai sampai gunung yang menarik untuk orang berkunjung. Berkunjung ya. Nah kemudian sekarang orang mulai merasakan gitu bahwa pariwisata kita itu sepertinya menimbulkan dampak yang luar biasa gitu, Prof. Nah, menurut Prof sendiri gimana melihat dampak itu? Sekali lagi di awal memang potensinya luar biasa, tapi ke depannya kita harus tetap bekerja sama satu dengan yang lainnya. Memang ada di beberapa media yang mengharapkan ke Bali itu adalah orang-orang yang kaya, istilahnya dibatasi. Kalau saya sih rasanya kok tidak pas seperti itu. Kita patut bangga orang dari yang miskin sampai orang yang kaya bisa berkunjung ke Bali. Mestinya kita senang. Tapi biar tidak menjadi masalah, mari kita sekali lagi mulai dari bawah sampai ke atas itu bekerja sama, apa hak dan kewajiban kita sehingga kita bisa mengatur lah gitu. Artinya ini perlu ada kesamaan persepsi dong ya? Ya. Mulai dari level yang terbawah masyarakat sampai ke level yang menentukan aturan itu, kita duduk bersama gimana sebaiknya biar misalnya berkunjung ke tempat suci biar tidak ada yang melanggar, turis misalnya duduk di depan sana, tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu. Nah siapa yang bertanggung jawab kalau hal-hal itu terjadi? Ya seperti tadi itu mestinya dari masyarakat yang paling bawah sampai yang ke atas itu kerjasama. Mari kita duduk bersama, siapa yang punya tanggung jawab di tempat yang tertentu, nah itu kita sepakati bersama kan, itu harus sekali lagi harus disepakati bersama. Tetapi kan lembaga-lembaga yang mengatur tentang itu sudah ada. Tetapi di sisi yang lain pelanggaran-pelanggaran yang terjadi utamanya dilakukan oleh oknum-oknum turis itu juga marak gitu. Kita sudah punya desa adat, kita sudah punya dinas pariwisata, kita sudah ada himpunan-himpunan organisasi-organisasi kepariwisataan. Tetapi
sepertinya ada pembiaran begitu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, semua pihak harus terlibat. Untuk itu mari sekali lagi kita duduk bersama biar hal-hal yang kurang bagus yang terjadi selama ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Nah itu kan harapan. Ya. Nah, tetapi mulai dari desa adat di sisi yang lain sekarang faktanya sudah terjadi gitu. Ya, faktanya kan sudah terjadi. Ya. Anggaplah misalnya ini Pak Prof sebagai orang teknik ya, kemacetan itu pasti terjadi itu. Apa yang harus dilakukan? Kemudian adanya pelanggaran-pelanggaran yang cenderung kemudian diarahkan kepada penistaan gitulah ya. Mungkin saja Torres nggak ngerti atau nggak tahu, pingin merasakan atau pingin tahu kan, orang nggak tahu kan. Tetapi kalau tidak ada yang memberitahu aturannya kayak apa, mereka harus ngapain kan, ini kan akhirnya terjadi seperti tadi gitu. Itu dah seperti yang saya katakan tadi, kita harus duduk bersama. Mari kita saling evaluasi lah. Kalau kejadian seperti ini sebaiknya di mana, mulai dari yang terbawah sampai ke atas itu harus tahulah hak dan kewajibannya itu. Oke. Duduk bersama itu satu solusi. Tetapi kadang-kadang ketika duduk bersama kepentingannya yang berbeda gitu. Ya, bahkan ada kesan desa adat itu sibuk untuk menjaga adat, budaya, tradisi, kemudian kegiatan-kegiatan adat. Sementara di sisi lain ada pengusaha katakanlah begitu ya, yang menikmati apa yang dilakukan oleh masyarakat adat kita, sehingga kuenya menjadi tidak seimbang kan gitu Prof. Ya. Akhirnya desa adat ngambul gitu. Nah gimana nih jalan keluarnya ini? Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Kalau masyarakat yang paling bawah desa adat merasa terus dibebani, tapi kontribusinya dari pendapatan pariwisata itu sedikit sekali, pasti mereka merasa. Anggaplah sekarang yang paling dekat kan di tempat Prof nih di Tenganan ya. Kalau di Tenganan kayaknya pengelolaannya sudah adat ya. Iya, adat. Ya. Artinya kan mereka sudah kuat gitu ya. Ada di banyak tempat yang saya lihat adat itu kuat dan mereka menjadi satu community yang mengelola itu. Saya pikir kalau itu yang terjadi bisa terjaga ya, karena mereka punya tanggung jawab, menjalankan kewajiban, tentu juga mendapatkan haknya. Nah, sementara pengembangan desa wisata baru kan tumbuh juga ini. Tidak seperti desa yang memang desa-desa tua yang memang kuatnya kayak gitu. Kalau desa-desa tua itu terus terang saya lagi adatnya kuat sekali. Sekarang kalau ada tuan yang baru, ada baiknya tidak sampai melunturkan kekuatan desa tua yang walaupun memang ngaturnya sih susah-susah karena tidak seragam dengan satu dengan yang lainnya, tapi sekali lagi mereka punya otonomi karena mereka paling tahu lah tentang daerah mereka. Nah itu gimana caranya mengatur, itu mereka pasti yang paling tahu. Nah ini menarik ini Bro, ini menarik. Ini kan studi kasus lah anggap ya. Bagaimana desa tua, anggaplah seperti di Tenganan itu desa yang punya tradisi yang kuat, kemudian punya keunikan, mereka bisa bertahan dengan keunikan dan tradisi itu tanpa terpengaruh. Tetapi di sisi lain karena itu lalu menjadi objek wisata, para wisatawan datang. Jadi kan bukan mengundang orang datang, tetapi mereka datang karena ada keunikan itu. Ini menjadi contoh. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat di situ sehingga ia bisa kuat, kemudian tradisinya jalan, otomatis wisatawannya juga datang, sehingga dia bisa menjadi pilot project ini sebenarnya untuk pengembangan desa-desa wisata yang baru gitu. Bisa di sharing lah pengalaman dan atau informasinya gitu.
Salah satu pengalaman di Desa Tenganan Pegeringsingan, karena desa tua itu kan udah dibilang relatif kaya dia. Oh, kaya. Kaya. Kaya dari sisi? Hasil dari sawah seperti itu. Jadi kalau dia warganya ada yang melanggar, kan ada sanksinya. Kalau seseorang yang dikenakan sanksi oleh desa merasa tidak nyaman, tidak enak. Nah, sehingga dengan demikian mereka kan mau tidak mau harus taat sama aturan seperti itu. Iya. Merasa menjadi orang nomor 2, nomor 3 kalau dia kena sanksi dari adatnya seperti itu. Dan sampai sekarang berlaku itu? Berlaku. Ya. Misalnya sanksi apa itu yang diberlakukan kepada warganya yang dianggap melanggar adat itu? Melanggar yang kan dikeluarkan dari status desa adat. Maksud dikeluarkan itu gimana? Kan ada, kalau seseorang yang menjadi anggota desa adat kan warga negara kelas 1 istilahnya gitu. Kalau menjadi warga negara nomor 2 atau nomor 3 atau gumipulaan kan warga negara yang tidak nomor 1, pasti hak-hak yang mereka dapatkan dari desa itu juga berkurang seperti itu. Artinya dikeluarkan itu secara fisik apa secara status gitu? Artinya begini. Kedua-duanya. Kalau pelanggarannya berat, Anda boleh tinggal di sini, Anda harus tinggal di Banjarini gitu. Artinya ada tempat untuk mereka. Ada ya. Yang terkena sanksi. Ya. Bukan dikeluarkan harus pergi gitu. Enggak ya. Tetap di desa tapi bukan di tempat yang disiapkan tempat. Ya, ada. Dan itu ada yang kena? Ada. Bagi mereka yang kena, apa yang mereka tidak diperbolehkan gitu antara hak dan kewajibannya? Kalau rapat-rapat misalnya memutuskan itu mereka ikut. Kemudian juga saya tidak tahu persis, tapi yang berkaitan dengan harta itu kan berapa mereka tidak dapat. Nah itu kalau menjadi anggota desa inti kan seperti setiap bulan itu mereka dapat imbalan tertentu dari desa, apakah beras misalnya. Ya. Itu dapatnya dari mana? Dari desa. Iya, desa dapat dari pengelolaan kekayaan. Pengelolaan sawahnya, berasnya. Berarti kalau dulu kan masih berupa padi, sekarang padinya kan sudah di sawah udah dijual karena padinya udah bukan padi tradisional, jadi kan berupa uang. Jadi seolah-olah warganya setiap bulan itu mendapatkan uang dari desa. Itu kalau boleh tahu nominalnya? Nggak tahu ya. Tapi bagus itu, berarti sudah mandiri betul ya? Ya, masyarakatnya mandiri, mereka bisa mengelola hasil kekayaannya sendiri kan gitu ya. Nah kemudian dari situ kaitannya lalu dengan mempertahankan adat dan tradisi itu gimana? Ya dengan ada materi atau hak seperti itu kan pasti mereka mau tidak mau harus taat sama aturan adat. Dan tidak merasa dikeluarkan, merasa melanggar, itu kan ikut jadinya dia di warga negara yang rapat setiap malam misalnya untuk menentukan apa yang harus diselenggarakan di desa seperti itu. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan biaya upacara. Ya. Itu dibiayain oleh desa. Ya. Makmur berarti. Ya. Sebenarnya bukan miskin. Karena dia wilayahnya luas. Nah saya lihat juga di Tenganan itu ada produksi yang sangat terkenal itu. Apa itu? Geringsing. Geringsing. Kain geringsing. Ya, kalau itu dikelola oleh masing-masing. Masing-masing penduduk ya. Ya. Nah apa yang menarik sebenarnya dalam keunikan di Tenganan itu, Bro? Kainnya. Apalah gitu. Produknya, budayanya, atau tradisinya gitu. Kalau dari segi budaya, saya karena dari
basicnya arsitektur, pasti ngelihat pola desanya, rumahnya, nah itu pasti punya kekhasan tersendiri dengan dibandingkan dengan desa-desa tua yang lain. Ya. Jadi tata letaknya Ya, gitu ya. Mungkin mirip dengan Penglipuran ya? Iya. Ya. Artinya ada ruang terbuka yang luas, tempat desa melakukan kegiatan kegiatan bersama. Samping arsitektur rumah, kemudian Kerajinan tadi. Kerajinannya, tenun geringsing ya. geringsingnya, Ya. ada tradisi menggeret pandannya Ya, juga. ya. Kalau geret pandan itu dilaksanakan setiap tahun ya? Setiap tahun sekali. Kaitannya dengan apa itu? Kan seperti kalau perang panas, maaf kalau saya salah, kan katanya dengan pemujaan Dewa Indra. Api. Indra itu apa? Kesejahteraan ya? Kesejahteraan juga kekuatan juga itu ya. Itu biasanya dilaksanakan momentumnya apa? Upacara apa, odalan apa atau apa gitu? Upacara paling tinggi di desa. Itu setiap tahun ya? Ya, setiap tahun. Upacara terbesar di desa. Dilaksanakan setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Dan itu kayaknya menyedot banyak wisatawan ya? Iya, karena kan selain warga setempat kan di awal, kemudian yang lainnya juga siapapun bisa ikut gitu. Oh gitu? Iya. Oh, bukan khusus untuk masyarakat? Bukan. Di awalnya yang sakral masyarakat setempat. Nah setelah itu kan ada yang sifatnya hiburan, siapapun boleh ikut gitu. Emang Torres ada yang ikut? Ada. Ada. Berarti luka-luka gitu? Iya, karena katanya kalau udah gamelan selondingnya itu kan bunyi dia merasa tertantang. Oh, itu dengan iringan gamelan gitu ya? Iringan gamelan yang menyebabkan dia merasa tertantang untuk ikut itu. Nah, itu kan keunikan desa wisata Tenganan Pegeringsingan ini kan sudah diakui dunia lah ya, dengan kekuatan adat tradisi. Ternyata tadi itu ternyata desanya kaya, jadi masyarakatnya bisa terpenuhi lah kebutuhannya oleh desa kan gitu, karena pengelolaan kekayaan desanya dikembalikan kepada masyarakatnya, sehingga adatnya menjadi kuat kan gitu. Nah, apa yang bisa ditiru sekarang dari Tenganan Pegeringsingan ini terhadap pengembangan ini? Sekarang pemerintah kan lagi gencar juga ini untuk membuat destinasi desa-desa wisata, ya, katakanlah desa wisata baru gitu ya. Ya tentu dengan keunikan yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi keunikan kan tidak cukup gitu. Apa kira-kira menurut Prof yang bisa diadopsi lah gitu ya? Memang yang paling, kalau di awal mengadakan walaupun berat tapi relatif lebih mudah kan deh. Yang lebih sulit itu kan mengelolanya. Mengelolanya itu harus sekali lagi melibatkan masyarakat tempat yang kuat untuk mengelola itu. Nah di sana tantangannya. Jadi pengorganisasian atau tata kelolanya lah ya. Karena banyak tempat wisata yang dulunya boom lama-lama menjadi surut. Kan banyak kita lihat itu dulunya banyak wisatawan yang datang tiba-tiba reret gitu lah. Satu pengelolaan. Terus apalagi kira-kira? Memang kalau yang pokok kan ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Yang ketiga ini harus tetap setelah dia jalan gimana, harus tetap ada evaluasi pengembangan berikutnya kalau ada hal-hal yang kurang gitu. Nah, di sana harus pengelolaannya itu yang paling. Ya, yang paling utama kan pengelolaan. Nah, pengelolaan yang bagus itu adalah pengelolaan dengan melibatkan masyarakat tentunya ya. Karena pola partisipatif, mereka ikut merasakan. Karena mereka yang memiliki paling dekat, ya akan menjadi korban kalau ada masalah. Ya. Berarti desa-desa yang lain kalau mau mengembangkan desa wisata berarti di samping keunikan tata kelolanya dong ya. Yang harus dibangun gitu ya. Mengadakan susah, tapi yang lebih susah sekali lagi mengelola, memelihara. Biar tetap jalan sesuai dengan kondisi zamannya itu. Nah,
ketika bicara memelihara kan tidak cukup oleh masyarakat. Lalu peran pemerintah apa? Pemerintah harus tetap mempunyai peran karena yang namanya infrastruktur yang besar antar desa misalnya seperti itu kan pasti harus disiapkan oleh pemerintah. Nah mungkin masyarakat bisa menyiapkan jalan yang lebar misalnya antara tempat turis menuju ke tempat destinasi wisata itu gitu. Jadi infrastrukturnya ya. Ya, hal-hal yang global, apakah itu berupa jalan, listrik, misalnya telepon yang itu kan kewenangannya pemerintah di sana. Iya, iya. Nah kalau kita misalnya ke mana ya, ke Thailand lah katakan ya, travel itu selalu mengarahkan dia. Harus ke sini dulu, harus ke sini. Jadi sepertinya tempat-tempat objek-objek itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga turis itu pasti datang ke situ. Kita mesti dipaksa datang ke situ, nggak boleh mengatakan nggak mau gitu. Nah, itu kayaknya juga penting ya. Iya kan, agar pembangunan itu bisa lebih merata gitu. Iya, harus ada kerjasama, misalnya tergantung waktunya, berapa hari, berapa lama. Dari yang rendah, misalnya dari pesisir, kalau mau ke Kintamani misalnya kan harus melewati desa-desa tertentu yang di mana mereka harus belanja oleh-oleh, mana harus makan siang misalnya, itu kan harus kerjasama. Dan biasanya di setiap objek itu supir travel itu minta tanda tangan atau apalah bahwa dia sudah ke situ gitu. Saya sempat wawancara itu dengan. Nah supir itu boleh dibilang VIP gitu, karena tanpa adanya dia tamu kan nggak mungkin berkunjung ke sana. Begitu dia nyampe di satu tempat, dia pasti mendapat pelayanan yang VIP karena tanpa dia nggak mungkin dia. Tetapi kontrol pemerintah juga ada di situ, karena lembaran itu harus disetor katanya. Ya. Bahwa sudah mengunjungi tempat-tempat ini sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Gitu. Saya pikir ini mulai hilang gitu. Di Bali kan kemana aja maunya ya terserah gitu. Kira-kira itu perlu diatur nggak, Prof? Perlu. Ya, sangat perlu ya. Perlu. Nah, karena lagi kan supir yang paling tahu di mana dia harus berhenti, mampir. Nah itu setiap tempat berhenti pasti supirnya itu mendapatkan pelayanan yang paling istimewa karena tanpa dia tamunya tidak datang ya. Iya, datang ke sana. Jadi dia penghubungnya. Nah, saya ingin statement Prof nih, terakhir nih ya, tentang pariwisata Bali ke depan. Seperti apa mimpi atau bayangan Prof gitu, melihat Bali ini kan Prof dari lahir sampai mungkin nanti Newate juga akan ada di Bali gitu. Apa mimpi dan bayangan Prof yang bisa di-sharing lah. Saya ingin Bali itu kayak gini loh, pariwisatanya kayak gini loh gitu. Ya, pariwisata Bali ke depan harus lebih istilahnya berkualitas. Jadi apa-apa yang pelanggaran yang terjadi kalau bisa sekali lagi diusahakan seminimal mungkin, terutama kejadian-kejadian pencurian di tempat suci misalnya, kemudian pelecehan seperti yang tadi misalnya duduk di padma, dia duduk tamu mau foto misalnya, itu kalau bisa hal-hal seperti itu kedepannya tidak terjadi lagi. Di awal sekali lagi kita bangga sudah diwarisi keunikan seperti ini di Bali. Mari kita sekali lagi pelihara bersama-sama biar hal-hal yang negatif yang akhir-akhir banyak apa yang disampaikan di media tidak terjadi ke depannya seperti itu. Dalam konteks ekowisata misalnya? Ya, itu kan dari segi secara konsep akademis memang sangat mendasar sekali. Mulai dari prinsip konservasi jelas. Kita punya kewajiban untuk melestarikan
melestarikan bukan berarti tetap persis seperti yang dulu, tapi mari kita kembangkan mana yang bisa ditambahkan atau dikurangi, tapi jiwanya, kekhasannya tetap. Kemudian juga prinsip partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat lokal, tetap harus dilibatkan mulai dari bawah sampai ke atas, biar mereka kan juga memiliki gimana caranya, haknya apa, kewajibannya apa. Itu harus sama-sama berpartisipasi memelihara keunikan yang kita miliki. Kemudian juga prinsip pemberdayaan masyarakat lokal. Itu saya lagi mulai dari bawah sampai ke atas harus dilibatkan sehingga kan lebih mudah untuk melaksanakan pengelolaannya. Prinsip pendidikan tidak hanya memang uang bagus, tapi selain uang ada juga yang harus kita perhatikan. Mendapat pengetahuan atau pendidikan dari turis yang datang, karena pasti wisatawan Pak, dari berbagai negara itu karakternya beda-beda. Nah, dari sana kita dapat belajar gimana caranya melayani biar mereka merasa puas setelah berkunjung ke setiap tempat yang mereka kunjungi. Jadi intinya bagaimana pariwisata ini benar-benar memperhatikan gitu ya aspek budaya, tradisi, adat istiadat, dan mungkin bahasanya lebih tepat merevitalisasi lah. Ya, tidak saja ia menjadi objek, tetapi juga penting untuk kita pelihara gitu ya. Karena dari situ sumbernya. Kalau sumbernya nggak kita pelihara, nanti orang pada pergi. Dari sudah sana nggak menarik lagi kan gitu. Dari sana kita merasa mendapatkan sesuatu, merasa mendapatkan penghasilan lah itu, mendapatkan pendidikan juga itu, merasa dihargai. Banyak orang berkunjung kan kita merasa menjadi orang yang berharga karena dikunjungi, menjadi tempat kunjungan pilihan, kan tidak semua tempat bisa datang ke tempat yang kita punya sih. Iya, mudah-mudahan pariwisata Bali tetap aja, kemudian adat budaya tradisi tetap berkembang dan tetap menjadi salah satu sumber yang bisa menarik orang datang. Dan tugas kita tentu untuk menjaga bersama-sama kan gitu Prof. Dan bisa mewariskan karena cucu kita selama mungkin apa yang kita miliki di Bali ini. Sumber daya yang kita punya kan budaya, adat dan tradisi. Dan yang bisa menjaga itu ya kita. Oleh karenanya memang pembangunan pariwisata yang partisipatif itu penting, karena dari, oleh dan untuk kan gitu ya. Tanpa harus mengabaikan peran masyarakat luar juga kan. Karena mereka berkontribusi tetapi ikut juga menjaga agar pariwisata kita tetap ajak. Gitu. Terima kasih Prof sudah hadir ngobrol santai di weekend. Weekend ini adalah podcast untuk kita semua dan harapan saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Prof sudah hadir dan sahabat weekend. Demikian ngobrol santai saya hari ini dengan Prof Rune. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Bye-bye.